Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahdan Aiman dengan NIM 115240051 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian kelompok kami untuk tugas TTKI STHR tahun 2025 yang berjudul Efektivitas Reboisasi terhadap Pemulihan Ekosistem di Kawasan Hutan Gunung Manglayang, Batu Kuda, Kabupaten Bandung. Nah, hasil penelitian kelompok kami ditulis dalam bentuk makalah. Makalahnya itu sendiri disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah tata tulis karya ilmiah pada semester 2 tahun akademik 2024-2025. Nah, penelitian kami ini mengenai reboisasi. Reboisasi itu sendiri merupakan strategi utama dalam pemulihan ekosistem hutan yang terdegradasi. Jadi penelitian kami ini akan mengevaluasi efektivitas reboisasi di hutan Gunung Manglayang, area Batu Kuda, Kabupaten Bandung. Dan metode yang kami gunakan itu studi literatur. Jadi kami mencari literatur di internet untuk mengetahui fakta-fakta yang ada dan membandingkan kondisi aktual dengan kondisi seharusnya. Nah, hasil penelitian kami ini menunjukkan bahwa si reboisasinya ini berhasil karena ada dampak positifnya. Namun tetap ada tantangan-tantangan dalam prosesnya. Jadi, hutan lindung Gunung Manglayang Batu Kuda itu sendiri merupakan hutan lindung yang populer di wilayah setempat. Namun, masalah sampah akibat pengunjung sangat merusak ekosistem. Seperti kita tahu ya, sampah itu sendiri bisa merusak tanah, bisa merusak pertumbuhan vegetasi, merusak air. Jadi sangat amat berbahaya untuk ekosistem di hutan lindung Gunung Manglayang. Nah, reboisasi ini merupakan langkah pemulihan yang penting. Tapi keberhasilannya juga bergantung pada kesadaran masyarakat dan pengelolaan sampah yang menjadi penyebab utama itu sendiri. Di sini kami mempersempit penelitian kami supaya lebih terarah. Jadi ada 4 hal yang kami fokuskan dalam penelitian ini. Yang pertama itu kondisi ekosistem hutan gunung lindung Manglayang saat ini, bentuk dan pendekatan reboisasinya, terus ada kontribusi reboisasi terhadap pemulihan ekosistemnya, dan yang terakhir ada faktor pendukung dan faktor penghambat dari efektivitas reboisasi yang sudah dilakukan. Nah, metode yang kami gunakan untuk penelitian ini selain studi literatur, kami juga menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan lalu mengevaluasi apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan yang seharusnya. Lalu teknik pengumpulan datanya yaitu studi kasus berbasis literatur yang kami temukan di internet. Lalu sistematika penulisannya seperti makalah standar pada biasanya, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 teori dasar, bab 3 efektivitas reboisasi atau isi dari penelitian kami, dan yang terakhir ada simpulan dan saran. Sekarang kita masuk ke teorinya. Apa sih reboisasi itu? Nah, jadi reboisasi ini udah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Katanya, reboisasi adalah upaya menanam pohon pada hutan rusak untuk mengembalikan tutupan lahan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Terus ada teknik reboisasi yang baik. Ya, kayak gimana sih? Jadi teknik reboisasi yang baik itu meliputi yang pertama pemilihan jenis tanaman yang sesuai. Jadi tanamannya juga nggak bisa sembarangan, harus yang cocok sama lahannya atau ekosistemnya. Yang kedua, pengolahan lahan yang tepat. Jadi lahannya harus diolah juga untuk mempertimbangkan erosi dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada perawatan pasca tanam. Jadi setelah ditanam, jadi diamin aja, tapi harus dirawat secara berkala. Terus ada teknik reboisasi yang kurang baik, yaitu penanaman tanpa mempertimbangkan kesesuaian lahan dan jenis tanaman. Terus ada kurangnya pemeliharaan setelah tanaman, serta minimnya pelibatan masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke hutan lindung Gunung Manglayang Batu Kuda. Nah, Gunung Manglayang itu ada fungsinya, yaitu sebagai daerah resapan air, penyeimbang iklim lokal, serta habitat flora dan fauna endemik. Nah, hutan lindungnya itu ada di kaki gunungnya. Dan hutannya juga punya fungsi yang banyak, dan salah satunya juga jadiin tempat wisata. Namun, hutan itu tuh mengalami degradasi, yaitu penurunan kualitas akibat aktivitas manusia. Terus si hutan ini juga terdiri dari hamparan pohon pinus. Tinggi gunungnya itu 1150 sampai 1300 meter di atas permukaan laut. Dan luasnya sekitar 20 hektar, jadi sangat cukup luas. Terus ada manfaat reboisasi yang kita harapkan dan seharusnya. Yang pertama itu ada manfaat ekologisnya. Yang pertama ada orologis, yaitu mengurangi erosi. Terus ada hidrologis, bisa jadi mengurangi banjir, penyerapan air. Terus ada klimatologis untuk menjaga iklim lokal. Terus yang terakhir mendukung keanekaragaman hayati. Terus ada juga manfaat sosial ekonomi. Bisa membuka peluang kerja, sumber penghasilan baru dan dari hasil hutan, dan peningkatan literasi masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke efektivitas reboisasi di Gunung Manglayang Batu Kuda. Nah, si Batu Kuda ini udah menjadi objek wisata sejak tahun 1970. Sudah juga mengalami peningkatan pengunjung, namun pengelolaannya kurang, sehingga memicu terjadinya kerusakan ekosistem. Nah, hal tersebut itu mendorong
organisasi perhutani dan masyarakat untuk melakukan reboisasi karena ekosistemnya udah rusak. Nah, reboisasi yang mereka lakukan itu melibatkan kearifan lokal seperti ruatan hutan, yang fungsinya itu untuk menjaga keharmonisan alam dan mencegah bencana. Nah, terus di sini melalui fakta yang kita dapat, mereka juga memilih nih spesies apa aja sih yang ditanam untuk reboisasi. Itu ada pohon pucuk merah, mahoni Uganda, pohon pinus, eukaliptus, dan puspa. Nah, metode yang mereka gunakan itu penanaman langsung, pemeliharaan rutin, dan melibatkan peran aktif masyarakat. Peran aktif masyarakatnya melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan, LMDH, dan lembaga pemerintah, yaitu Perhutani. Nah, di sini kami menemukan bahwa ekosistem di hutan lindung Gunung Manglayang ini terjadi pemulihan, dan kami analisis apa sih indikator pemulihan ekosistem pasca reboisasi di sana. Yang pertama itu ada flora. Peningkatan tutupan vegetasi, munculnya tumbuhan bawah dan samak liar yang menandakan perbaikan kondisi tanah dan mikroklimat. Terus fauna. Fauna itu terjadi kembalinya spesies fauna lokal, berarti ekosistemnya udah membaik nih. Terus ada tanah, dengan meningkatnya kandungan bahan organik serta kehadiran organisme tanah. Terus ada air, vegetasi yang rapat meningkatkan kemampuan tanah menyerap air hujan, tadi flora. Terus memperbaiki siklus hidrologi, berarti airnya ini juga kembali pulih. Terus ada udara, tanaman menyerap polutan. Kehadiran licin atau lumut pada tubuh pohon menandakan kualitas udara baik. Jadi ada 5 indikator yang memulihkan ekosistem pasca reboisasi di hutan lindung Gunung Manglayang. Nah, pada akhirnya kami bandingkan kondisi sebelum reboisasi dan sesudah reboisasi. Dan hasilnya menunjukkan sebelum reboisasi itu terjadi penurunan tutupan vegetasi. Dan penurunan tutupan vegetasi itu nanti akan meningkatkan risiko lahan kritis, seperti rentan erosi, banjir lokal, dan penurunan kualitas air tanah. Oke. Itu semua diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk dan perubahan tata guna lahan. Terus sesudah direboisasi, terjadi peningkatan tutupan vegetasi dan kemampuan resapan air, serta menunjukkan pemulihan ekosistem dan efektivitas reboisasi. Nah, selama proses reboisasi ditemukan juga nih beberapa tantangan. Yang pertama itu pemeliharaan jangka panjang menjadi tantangan, karena ada resiko tidak berkelanjutan tanpa pendanaan dan tidak tertarikan masyarakat. Terus yang kedua ada keterbatasan bahasa. Hal tersebut mempersulit komunikasi dan mengurangi rasa keterlibatan masyarakat, karena di sana kan juga merupakan kabupaten ya yang masih kental dengan budayanya. Terus ada kesenjangan pendanaan. Hal tersebut menghambat potensi rehabilitasi dan memperlambat proyek. Terus ada kondisi tanah, jadi tanahnya udah benar-benar rusak sehingga menghambat proses rehabilitasi. Meskipun kualitas tanah di Manglayang itu sendiri umumnya baik. Nah, berdasarkan hasil bahasan kami tadi, sudah bisa disimpulkan nih, ada 5 poin kesimpulan. Yang pertama, program reboisasi di Gunung Manglayang Batu Kuda terbukti strategis dalam memulihkan fungsi ekologis. Yang kedua, kolaborasi perum perhutani, LMDH, dan masyarakat berhasil meningkatkan tutupan vegetasi dan memperkuat nilai sosial budaya. Terus yang ketiga, jenis tanaman yang dipilih, metode penanaman langsung, dan pemantauan berkala menjadi faktor penting sesuai dengan teori kami. Lalu yang keempat, indikator ekologis menunjukkan dampak nyata pada pemulihan ekosistem. Dan yang kelima, tantangan seperti pendanaan, pemeliharaan jangka panjang, dan kondisi tanah tetap menjadi perhatian dalam melakukan reboisasi. Nah, setelah melakukan penelitian ini, kami ada beberapa saran melalui pandangan kami. Yang pertama itu, peningkatan pendanaan dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat untuk keberlanjutan program, supaya program itu berkelanjutan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat secara luas melalui edukasi lingkungan berkelanjutan. Terus yang ketiga, pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi, contohnya citra satelit dan GIS. Yang keempat, revitalisasi nilai kearifan lokal seperti ruatan hutan yang sebelumnya digunakan, jadi perlu direvitalisasi. Sekian penjelasan mengenai penelitian kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.